Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu. Kan Ngapain sih? gue tuh belajar nyanyi. Lagu dangdut. Ya dong, gue tuh lagi belajar nyanyi. Jadi gue itu mau ikut audisi ajang pencarian bakat penyanyi dangdut. Kenapa lo ketawa? Lu goyak aja fales Enggak, loh. suara gue tuh kan udah aduhai ya. Jadi gue pantas banget kan ngikutin audisi kayak gitu. Aduhai. Aduhai. Iya kan? Jadi kayaknya Penyanyi dangdut itu harus pinter cengkok. terus apalagi? Bisa cengkok nggak? Bisa dong. Coba tes. Adipu. Suara lo fals kemana-mana guys. Itu gampang Oke. sih. Suara gua itu bisa sesuai dengan kondisi cuaca. Kalau cuacanya bagus, suara gua bisa bagus. Iya kan? Ya namanya artis, mau mendung, mau gelem, mau beledek pun tetap bagus, Vero. Terus gimana dong? Gua tuh pengen ikut Nah, audisi. Hari ini kita kedatangan satu artis yang sudah nasional. Berarti udah banyak pengalaman ya dong? Betul sekali. Bahkan bisa mengajarkan Vero untuk bernyanyi dangdut yang lebih wow sekali. Pas banget nih kayaknya. Nah. Gua harus belajar gitu. Haruslah. Tapi itu kenalan lo, temen lo. Gue gitu. Oh, siapa? Kok kenal sama artis? Kenalin, Sinto VJ, semua artis di Indonesia siapa kenal gue lo guys ya. Oke, Yaudah sekarang kalau emang lo kenal, emang itu temen lo, panggil coba biar gue percaya. lo parah. Baik ya. Ya. Untuk pemirsa Devika TV, kali ini kita kedatangan satu artis yang luar biasa, sudah go nasional. Wow, otomatis keren nih berarti. ya, dia di bagian dangdut nih. Oke. Cengkoknya wow. Siapa lagi kalau bukan Popo? Kita sambut aja dia, Popo. Popo. Dan ini dia Popo. Halo. Ya ampun. Padahal buat berapa Devika TV sih loh. Udah gini gue. Boleh, Kok nggak boleh ya Pak Bukrim ya? Ini jadi ini temen lo. Nah, ini yang gue maksud artis Gila sih, nasional. ini centong banget sih. Makannya apa mbak? Centong. Cantik banget ya. Cantik banget kan? Ini dia Popo. Yang sering kita dengar Popo Gingsul. Kalau ini sih aku udah sering lihat di TV, di koran, di Terus? sosial media, di konser-konser. Memang sering banget lihat mukanya. Tapi bukan di patroli kan? Itu kok korban berarti. Korban, ya. Nah, kita berarti mau Kita ngobrol-ngobrol soal dunia dangdut bersama Popo. Oke deh, kalau ya. gitu kita duduk dulu Kita ya. duduk dulu. Silakan Popo. Silakan Kak Popo. Ya, Popo. Ya. Kesibukannya sekarang apa nih? Kesibukannya masih sama seperti biasanya, nyanyi dari panggung ke panggung. Terus alhamdulillah hari ini juga nanti malam ada isi acara di Bandar Lampung. Wow. Jadi ini keren banget ya vokal Jadi Kak kayaknya Popo jobnya ya. ini mengalir terus ya Popo ya? Nah, Oke. ini kan aku tuh pengen banget loh ikut audisi kayak Popo. Jadi nanti minta diajarin juga nih tips-tips ya, kasih tau ya. Kenapa ya setiap dia ngomong mau ikut audisi agak geli gitu dengernya ya? Kayaknya belum masuk gitu loh. Tapi kita pengen ngobrol-ngobrol dulu ya. Sebenarnya Popo ini dari mana asalnya, terus tinggalnya di mana. Oke, sebelum kita ngobrol, kasih tahu dong program terbaru kita nih. Nah, benar banget ya. Jadi, pemirsa Devika TV ya, kali ini kita ada di program Devika di Kebun Jeruk, bukan sembarang kebun jeruk. Dan bersama Popo. Oke deh, Po. Baik, Popo. Kalau nama asli atau nama panjangnya Popo sendiri siapa sih, Po? Kalau nama asli Popo tuh Kristi Natalia. Kristina Natalia. Tapi kalau di panggung panggilannya Popo Ginsul. Popo Gingsul. Dulu yang ngasih Coba nama ini. Popo Gingsul siapa Gingsul nggak? sih? Ya, Po. Yang dulu yang kasih nama Popo Gingsul siapa? Yang kasih nama Popo tuh sebenarnya itu dari Popo sendiri malah. Jadi dulu waktu kecil kan ada film Teletubbies. Tinky Winky. Ya, Dipsy. pokoknya mana ini? Aduh. Nah, itu Popo Itu. suka sama yang karakter Po. Oh, yang kecil, gitu. bulan lari-lari sana sini itu ya? Iya, sesuai dengan bentuk beliau ya. Jadi cocok dengan Popo ya. Oke, Popo, panggil sekarang Popo ya, lebih Popo Gingsul ya. Oke, Gingsulnya mana lihat? Mbak, maaf Mbak, bukan Anda Mbak, ini Mbak. Oke, Popo Gingsul, kalau boleh tahu nih, sebenarnya asalnya Popo dari mana? Kalau Popo, kalau suku Popo sebenarnya aslinya Palembang. Palembang. Kalau domisilinya Popo di Lampung Tengah. Oh, di Lampung Tengah. Jadi asli putri daerah Lampung Tengah nih ya. Waduh, ini masalah Lampung Tengah harus Support bangga banget nih ya, memang karena ada ini
Ada salah putri satu daerahnya putri daerah nih. yang udah Go nasional loh Mbak ya. nasional. Bukan lagi. Oke, Popo asal di Lampung Tengah. Oke, perjalanan Popo panjang banget untuk menjadi seorang Popo yang dikenal sampai sekarang ini kan ya. Mengikuti ajang banyak banget istilahnya kan. Dan pertama kita dengar Popo ikut ajang DA pada saat itu. Ingat nggak di tahun berapa pada saat itu? Kalau Dangdut Academy, Popo di tahun 2017. 2017. Oke deh. Ikut audisi di tahun 2017 tidaklah mudah. Pasti banyak lika-liku ataupun rintangan yang untuk menuju sampai bisa show di salah satu stasiun TV pada saat itu kan ya. Itu di tahun 2017 ya Kak Seto ya? 2017. Nah, Popo sendiri mulai nyanyi awal-awal banget tuh dari umur berapa, tahun berapa? Saya ingat Popo dari kelas 6 SD. Kelas 6 Oh, ikut SD. SD juga Mbak? Emang Mbak Langsung. langsung ya. SD berarti udah masih usia belasan tahun ya Po ya? Sekitar 12 tahun. Itu udah 12 nyanyi? tahun. Udah nyanyi? Udah. Cuman waktu itu belum budgetnya belum Seperti sekarang. Ya. Jadi memang ikut-ikut Oke. sering-sering tampil-tampil nyanyi. Baik, sebelum tanya budget nih ya, kita nanya dulu tentang tadi yang ikuti audisi pertama kali di DA. Sulit banget nggak sih Po sebenarnya ikut audisi tersebut? Kalau sulit sih, kalau itu cuman pas ininya aja ya, pas audisinya. Audisinya. Kita apa ya namanya? Maksudnya tuh pesertanya kan nggak sedikit. Banyak ya, ribuan ya. ribuan ya. Ribuan. Dari daerah-daerah. Betul. Jadi waktu DA4 Popo audisi di Palembang. Itu Popo pernah gagal. Oh, nggak langsung gol. Oh berarti udah ini berarti udah kedua kalinya atau ketiga kalinya nih ikut akhirnya lolos ke DA? Yang 2017 itu udah yang keberapa? Itu udah yang kedua apa ya? Kedua. Kedua, soalnya dulu Popo pernah ikut DA3. DA3 juga. Tapi Nggak lolos belum karena lolos. umurnya belum masuk katanya. Si Oke. bocil. Berarti masuk ke musim 4 berarti ya pada saat itu ya. Oke. Jadi 2017 di Palembang. Ya. Itu ngantri lama nggak Po? Kan aku kalau lihat tuh Lama banget soalnya ngantrinya panjang. ada puluhan ribu. wah berarti besok kalau gua audisi gua mesti bontot. Enggak, lu masuk pintu gerbang kota lu diempaskan langsung ya. Nanti kalau gue jadi artis lo ya. Jangan minta tangan gue ya. Ya amin. Pokoknya. Iya kan setelah ini kan diajar sama Kak Popo kan ya, kan lebih baik Gue lagi bakal toh jadi ya. artis Betul beneran sih. sekali. Oke, setelah melewati ribuan akhirnya masuklah nama Popo untuk langsung show atau masuk 10 besar dulu pada saat itu. Itu masih dipilih lagi karena kita masih nunggu kabar dari pihak. Pusatnya. Ya. Itu dipilih itu masih di kota Palembangnya atau Apa sudah udah ke Jakarta dicampur? pada saat itu? Udah di Palembangnya. Di Palembang aja. dulu ya. Oke, akhirnya di Palembang terpilih berapa orang? Kalau Berapa? nggak salah Ada sekitar 50-an. Nggak sampai. Enggak sampai ya? Sekitar 20-an. Oh, Itu pun 20-an. nanti masih dipilih lagi sampai 35. 35. Oke, akhirnya Lolos setelah ya? 35 ini masuk ke Jakarta ya. Oke, untuk yang dari Palembang yang bareng Popo ada berapa orang? Ada sekitar 3 atau 4 orang. 3 dan 4 atau orang. Dan akhirnya yang masuk show ke TV tersebut adalah Popo ya. Luar biasa. Dari sekian puluhan ribu, hanya satu nama yang disebutkan dan lolos untuk show ke TV langsung yaitu Popo. Oh, Gimana perasaannya pada saat itu, Po? nangis nggak kamu? Nangis iya waktu itu soalnya. Seneng iya. Ya, karena nggak nyangka kan Betul. bakal kepilih dari Beribu-ribu orang ya. Oh, itu bawain lagu apa ya Popo ya? Waktu itu Popo bawain lagu Zainal Mm-mm. sama Sambalado. Sambalado. Oh, Sambalado. Kan request dari Juri? King Nasar. Wah, keren. Berarti langsung tim juri artis juri langsung artis ya yang langsung langsung ya. juriin. Itu maksudnya sempat disawer kan waktu itu? Iya, betul. Berarti gue nanti kalau jadi artis di sana ya. Ya amin lah ya. Gak tau kenapa Aminin aja. setiap dia berharap saya agak geli gitu loh. Tapi ya amin deh ya. Jadi, Oke. nah ini kan perjalanannya panjang nih sampai akhirnya Popo bisa di TV nasional, dari susah senengnya segala macam. Pengalaman yang mungkin nggak terlupakan pada saat perjalanan di DA dulu nih. Dari berangkat ke rumah itu banyak ini sih Kak, banyak kayak kejadian-kejadian yang Popo bikin Popo shock. Oh. Gitu. Ya, jadi dari awal berangkat itu belum jauh dari rumah, Heeh. di jalan raya tuh ada mobil jatuh ke Jurang. jurang. Oh, jadi Popo bikin mental agak down down nggak sih? iya, bener. Agak down ya pada saat itu ya. Kenapa nggak besok aja lo jatuhnya ya? Kita nggak tahu Kak.
Yang namanya takdir Mbak ya, jadi nggak takdir bisa dan Mbak ya. musibah. Itu agak sedikit bikin mental down. Iya. Oke. Karena apa ya Kak? Maksudnya kita kan perjalanannya jauh. Dulu belum ada tol. Iya betul-betul. Jadi emang lebih jauh ya untuk waktu itu jarak dan waktunya ya sebelum ada tol. Oke deh. Setelah itu masuklah ke show pada saat itu. Berapa kali tampil Popo? Akhirnya masuk ke berapa besar waktu itu? Yang akhirnya harus dijemput pulang. Yang Popo inget sih, Popo nyanyi sekitar 5 lagu. Popo pulang. Pulang. Berarti masuk ke berapa besar? 20. 20 besar ya dia. Dari 35 ya? Iya. Wow, itu Itu udah masuk prestasi loh, karena yang banget daftar loh. seluruh Indonesia loh, Nah, iya kan? seluruh Indonesia Ribuan. dan mewakili Lampung Palembang berarti kan? Waduh, 2 kota diwakili langsung sama Popo itu berat banget loh. Iya benar. Pasti berat banget kan karena harus membawa nama 2 provinsi kan? Mentalnya di anu habis-habisan ya, belum latihan Nah, di nyanyi. latihan sana. Down nggak sih ketika latihan di asrama gitu? Awalnya iya, cuman mungkin karena udah adaptasi sama teman-teman, jadi agak rasa groginya tuh jadi berkurang. Berkurang ya. Oke deh. Nah, Po, kalau jadi penyanyi, khususnya Popo kan alirannya dangdut ya. Yang paling harus perlu diperhatiin apa sih, Po? Kalau Popo sih yang pertama Hmm. itu dari segi suara. Suara itu wajib banget ya. Banget. Wajib. Kemudian Terus yang kedua penampilan. Penampilan. Yang ketiga attitude, Mbak. Iya. Iya. itu. Tapi kalau untuk masalah cengkok sendiri itu emang harus diwajibkankah di kalau dangdut sekarang ini ini? gitu? Sebenarnya yang diutamakan tuh yang penting ngerti nada dulu aja sih Kak. Ngerti nada Oh, itu dulu yang ya. dasar dulu ya. Dipasin dulu lah Gua ya. tahu kok nada do re mi fa sol la si do kan. Iya Mbak. guys, iya kan? Iya paham Mbak, paham Mbak. Iya, Mbak. Tapi saya masih ragu sama dia ini, masih ragu gitu loh. Jadi nada itu emang harus belajar dulu apa gimana? Waktu itu Popo gimana belajarnya? Popo alhamdulillah Popo otodidak. Otodidak ya. Otodidak. Oke deh. Tapi kalau dari keluarga sendiri nih, apa sudah ada darah seni atau mungkin dari Ya, mami orang atau tua dari atau siapa dari- gitu? Ya, dari mami sama papi. Emang ada darah seni ya. Berarti mami dulu mantan juga biduan juga dulu ya? Iya, tapi beda aliran. Oh, beda Apa aliran. alirannya? Kalau mami dulu di keroncong. Keroncong. Oh. Nanti kapan-kapan kita undang maminya ya. Iya. Kalau keroncong dia pintar di ralanya sih ya. Sama vibra. Kan? Gue tahu lah ya dikit-dikit ya. Ya. Oke, setelah itu kan Popo di 20 besar harus pulang. Otomatis ketika balik lagi ke daerahnya, harga job udah mulai beda dong ya. Tambah naik ya. Sudah mulai naik ya. Iya. Oke, sebelum kita berbicara job di ketika DA, berapa sih yang paling besar dulu Popo terima dalam sehari gitu? Sehari itu satu lokasi ya. Satu lokasi itu dulu 5 juta. 5 juta itu sebelum DA. Oh, Sebelum DA, sebelum kalau DA. Sebelum DA dulu malah sempet nggak dibayar Kak. Pernah nggak dibayar? Pernah dibayar juga ya. Ya ampun. Gua nggak Terus siap kalau dibayarnya- harus nggak dibayar. Berarti dibayarnya cuma nasi 1 piring gitu ya? Iya begitu. Karena dulu Popo kan ikut kakak Popo yang perempuan itu juga penyanyi. Jadi kemana-mana Popo Ikut nyanyi ikut. ya. Jadi nggak dibayar, nggak apa-apa tetap nyanyi. Iya. Jadi untuk belajar mental dulu pada saat itu ya. Oke, tadi setelah DA, keluar dari DA baru harganya jobnya Naik. naik 1 titik 5 juta. Iya. Oke, pernah nggak sih dalam sehari 3 titik 4 titik gitu? Pernah Wow, sebulan tuh kan ada 30 hari. hari. Mm-mm. Iya. Itu iya kan? Iya, 30 hari. Kok gitu kelihatan agak ngeblank juga nih. Mm-mm. Kadang itu bisa lebih loh Kak. Bisa Lebih dari 30 hari. Jadi bulan 30 dia jobnya Jobnya 40. Iya, satu hari. kayak jam kita lah ya. Jam kita tidur maksudnya. Jadi sehari bisa sebulan bisa berapa tuh? Sebulan bisa berapa ya? Pokoknya satu lokasi tuh ada 4 sampai 5. Oke, wow. Berarti bajunya banyak itu deh. Lumayan. Oke, mungkin kalau baju udah disiapin Udah ya. disiapin Nah, ya. kalau untuk fisik Oh sendiri iya, nih. benar. Ini Kan tips nih buat capek teman tuh. kita juga ini kan banyak. Kayak saya Oh, khususnya, oh. kalau dia nggak usah. Tipsnya nih supaya Tipsnya kita nih. bisa sampai sehari bisa 4 job 4 titik itu Biar minum fit. apa sih sebenarnya gitu loh? Kalau vitamin pasti ya. Vitamin. Popo juga orangnya kalau dibilang sering olahraga juga enggak sih sebenarnya. Bohong banget kalau Saya misalkan tersinggung deh Popo- kalau masalah olahraga. Agak ditarik gini kan perut saya. Terus? Itu bohong banget kalau Tapi- misalkan Popo tiap hari olahraga tuh Enggak sebenarnya. Karena menurut Popo Popo nyanyi kesana kesini pun menurut Popo itu udah olahraga juga. Ada juga Udah ya. cukup ngos-ngosan ya. Bener-bener. Jadi cuman
apa asupan vitamin doang. Vitamin lah ya. Vitamin. Oke. Tapi olahraga biasanya Popo apa olahraga lari? Senam aja di rumah. Senam di rumah sendiri ya sama ibu-ibu. Oke deh Kak Sita, kita mau break dulu ya. Oke deh. Ya, buat pemirsa Davika TV jangan kemana-mana, tetap Davika di Kebun Jeruk, bukan sembarang Kebun Jeruk. Halo pemirsa Davika TV, masih bersama Vero dan juga Sito VJ di Davika di Kebun Jeruk, bukan sembarang Kebun Jeruk. Oke. Dan kita kembali lagi bersama Popo. Oke deh. Ya Allah, cantik banget ya. Gue nanti gue kayak gini kalau udah jadi artis. Ingat ya, aku waktu masih SD. Oke, ini tadi kita udah bahas DA. Nah, Oke sekarang kita deh. mau bahas apa lagi nih, Kak Sito? Kan setelah DA, ternyata Popo ini ikuti juga ajang yang luar biasa, Kak Vero, itu Bintang Pantura. Wah, keren ini kayaknya banget lebih nih. ke Popo banget nih. Audisi Ini juga nih ya. Audisi juga dan sama di satu tempat juga nih, Oke. gitu loh. Cuman beda kelas lah ya, Po ya, kalau nggak salah ya. Bintang Pantura. Bintang Pantura. Oke, apa sih Po yang membuat kamu akhirnya ikut Bintang Pantura? Padahal Popo sudah punya titel DA. di DA nih, Popo DA pada saat itu, gitu loh. Popo tuh sebenarnya ini ya Kak, maksudnya nggak yang berpikir bahwa Popo pengen coba siapa tahu Popo jadi bintang gitu. Popo nggak berpikir seperti itu karena Popo mikirnya gini, Popo masih muda nih ya kan, Popo pengen banyakin pengalaman, pengen banyak memperluas jaringan. Betul. Ya kan. Nah pernah ada satu orang dari pihak perusahaan langsung hubungin Popo. Oh. Ada orang dalam lah ya, Po ya. Berarti kamu ditelepon, di WA. Di telepon. Sebenarnya Popo tuh nggak yang maksudnya mau ikut lagi gitu. Popo tuh sebenarnya nggak ada. Oh, berarti bukan dari karena ingin ikutan audisi pada saat itu, bukan ya? Tapi ada karena penawaran. penawaran dari pihak penyelenggara ya. Terus gimana tuh Pak abis ditelepon tuh? Kata beliau bilang, Ade mau ikutan ini nggak Bintang Pantura katanya, kalau mau ini sama kakak aja, tapi tetap audisi. Tetap audisi, cuman dia penawaran bahwa ada event Bintang Pantura. Pantura. Oke. Karena beliau juga tahu karena Popo dulu pernah ikut DA kan, katanya siapa tahu mau ikutan lagi, monggo. Oke, nah habis itu Akhirnya memutuskan untuk Ya, ikut. Ikut. Orang tua mami pun support juga lah ya. justru sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak malahan. Justru mami keluarga malah nggak mensupport sebenarnya mungkin ya. karena udah Udah capek memang, gitu ya. mungkin Karena sudah merasakan di DA loh Kak Vero ya. Jadi kan ngerasa capek akomodasi juga banget. Nah, susah, iya. capek gitu ya. Maksudnya sakit hatinya berjuang itu Berjuang. gimana gitu ya kan? Sama halnya berjuang cintanya lah ya. Oh Bapak curhat. Iya juga ya. Ya, Cici jadi kayak gitu ya. ada sedikit perdebatan antara Popo dan orang tua. Gimana Popo meyakinkan pada saat itu? Itu jaraknya seminggu Kak, baru Popo bisa ikut audisi. Audisinya seminggu Memutuskan aja. akhirnya memutuskan untuk oke deh ikut gitu ya. gitu. Karena emang dari pihak maminya susah. Jadi Popo bilang gini, siapa tahu di sini rezeki Popo atau maksudnya Popo bisa lebih dari yang kemarin. Betul. Jadi akhirnya dengan berat hati, namanya orang tua ya Kak Sito ya. Pastikan Betul. kalau anak Tapi harusnya kalau kita melakukan hal yang positif, orang tua harusnya mendukung Support. lah ya. Akhirnya Mungkin mendukung. gini ya, mungkin maminya ngerasa kasihan nih anak seusia ini harus bergelut dengan anak bersaing sekecil gitu kan. ini Bersaing berkelahi. dengan provinsi lain Iya, mungkin benar. kan, apalagi harus di asrama juga gitu kan. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan orang tua. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan Popo, dengan ini loh faktanya akhirnya bisalah membawa Popo pada saat itu masuk ke sampai 5 besar ya. Sampai 5 besar ya. Masuk ke 5 besar. Wah, Pantura. 5 besar tuh bukan Nah, itu yang nonton tuh aku jauh nih, sampai gitu tengah loh. malam. Iya. Bener-bener support loh ya. Walaupun kita beda desa lah pada saat itu ya. Berkilo-kilo nobar. Kita harus naik ke atas dulu biar dapat sinyal TV pada saat itu kan Kak Vero ya. Akhirnya Demi pada itu kan. 5 besar Popo alhamdulillah setelah 5 besar balik lagi ke Balik ke Lampung ya. Lampung. Dan Nah, akhirnya membawa nama Bintang Pantura. Pantura. Nah. Oke, Popo melepaskan apa nih DA untuk menjadi Bintang Pantura berat nggak sih? Antara iya dan tidak. antara Karena ini. menurut Popo sama aja. Sama aja ya. Oke deh. Bedanya kalau di D4 kan itu benar-benar lagu dangdut yang ori. Kalau Bintang bener-bener. Pantura udah modern ada ya. Nah,
Oke. Oke deh. Jadi ketika DA akhirnya berganti Bintang Pantura untuk soal job lagi nih. Setelah pulang dari Bintang Pantura 2 kali naik lipat lagi ya tahkah gitu kan? Apa jobnya makin tambah sehari 10 titik gitu kali? Kalau itu kayaknya enggak. Enggak ya. Tapi tetap job mengalir terus lah ya. Oke deh. Jadi itulah ya. Akhirnya Popo sekarang dikenal dengan Popo Bintang Pantura. Nah, Popo ini dia nih. punya lagu ya kalau Banyak, nggak salah ya nggak ada sih? kurang lebih 7 lagu 7 nih lagu. yang sudah dilahirkan. Iya. Dilahirkan. Dilahirkan Kalau lewat ide-ide kreatif ya. menciptakan berarti kan harusnya Popo yang menciptakan gitu kan ya. Tapi Tapi Popo ini nyanyi Popo yang ya. melahirkan lah lagu Oke, ini. ada 7 ya? Ada sekitar 7 lagu yang semuanya ngehit banget Kak Ngehit Vero. banget. Nah, 7 mana aja? lagu, sebutin Nyanyi. dong 7 lagu. Ingat nggak? Lagu yang pertama, single yang pertama. Single pertama. Itu kalau nggak salah icik-icik. Icik-icik. Yang kedua, Yang kedua apa ya Kak, lupa. dia punya lagu banyaknya lupa gitu kan ya. Oh. Lupa banyak banget soalnya. Kalau Aku nggak yang paham tuh aku kamu Tapi bohong. menari-nari tapi bohong. Kalau dia sering tapi bohong karena sering bohongin soalnya kan. Atau sering bohong mbaknya? Udah dibohongin ya. Dibohongin Aku ya. nggak pernah bohong. Oke itu 7 lagu. Tapi yang sering kita lihat videonya, kita dengerin juga kayaknya di menari-nari Kak Vero. Menari-nari ya itu. Di situ kita lihat video klipnya kayaknya Keren aduh banget. mewah banget. Kenapa mewah? Karena itu ada helikopter juga kan bener. ya. Itu Waduh. bisa diceritain nggak sih gimana Nah, lagunya? Oke, itu lagu kan kalau kita lihat udah ada helikopter berarti mahal banget ya Vero. Biaya Popo produksinya ya. Biaya produksinya gitu loh. Baik, kalau kita ingin tahu nih, itu karya dari siapa penciptanya? Penciptanya itu ada dari salah satu label juga, namanya Harry Mocil. Harry Mocil. Itu yang menciptakan lagu menari-nari. Oke deh, menari-nari. Kalau untuk isi lagu atau menceritakan tentang apa sih lagu itu sebenarnya Kak Vero, Kak Popo? Saya yang jawab ya. Iya, maaf ya Mbak. Kan lagu saya. Jadi gimana lagunya tentang? Jadi kan waktu itu lagu itu diciptakan waktu lagi pandemi ya. Itu inti dari lagunya tuh sebenarnya kita bisa bisa melakukan Aktivitas ya. aktivitas apapun tapi tetap memakai Masker. Masker. Oh, pada saat itu lagu itu tuh buat pandemi sebenarnya ya, pada masa Oh, pantesan pandemi. di video itu ada yang ngasih masker ya. Oh, jadi ini sebenarnya lagu tapi kampanye juga ya. Maksudnya kampanye tentang kesehatan. Iya, benar ya. Kampanye pandemi pada saat itu Karena ya. pada saat pandemi ya, pada saat itu kan ya. Oke. karena Menari-nari. waktu itu kan orang pada takut nih mau keluar mau kegiatan apa nggak bisa, jadi kami ciptakan lagu itu biar orang tuh ngerti bahwa kami memberi himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa kita sebenarnya masih bisa melakukan kegiatan apapun tapi Pakai tetap mematuhi masker, peraturan kesehatan Protokol pada saat itu kesehatan ya. Waduh, Oke deh, wah, oke. keren banget. Penasaran nggak lagunya cerita apa? Penasaran sih sebenarnya. Sebelum kita tayangkan secara langsung, gimana kalau Kak Poponya nyanyikan bagian refnya aja deh. Ayo. Saya ya? Popo Mbak. sama-sama ya bilang Oke, Oke. kita akan mendengarkan secara langsung nih Refnya. bagian refnya aja pemirsa Ya, ya. Gimana? refnya aja. Yuk, langsung aja. Menari nari nari, menari nari nari, nari 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 nari. Ayo semua menari nari, menari nari nari, menari nari nari, nari 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 nari. Ayo semua menari nari. Wah, ini live yang nggak terkondisikan aja sebagus ini loh suaranya. Gimana kalau sudah rekord kan Gimana Kak Vero rekord ya, Oke, ya kayaknya ampun. kita langsung aja nih saksi langsung video klipnya Menari-nari ya. Ini dia video klipnya Popo Gingsul menari-nari Davika TV. Jangan kemana-mana, tetap di Davika di Kebun Jeruk, bukan Bukan sembarang. sembarang kebun jeruk.
Hei kau yang lagi galau, jangan gelisah merana. Mari mendekat, yang dekat cepatlah merapat. Jangan gelisah, jangan bimbang dan jangan resah. Dibawa santuy, ayo kita happy happy. Hei kau yang lagi galau, jangan gelisah merana. Mari mendekat, yang dekat cepatlah merapat. Jangan gelisah, jangan bimbang dan jangan resah. Dibawa santuy, ayo kita happy happy. Menari nari nari, menari nari nari, menari 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 menari. Ayo semua menari nari, menari nari nari, menari nari nari, menari 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 menari. Ayo semua menari nari. Jangan gelisah, jangan bimbang dan jangan resah. Dibawa santuy, ayo kita happy happy. Selamat siang Komandan, mohon izin melaporkan situasi sampai dengan saat ini masih aman terkendali. Masyarakat diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menghindari bersalaman. Demikian yang dapat kami laporkan Komandan 813. Menari nari, menari nari, menari nari nari, menari nari nari, nari 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 nari. Ayo semua menari nari, menari nari nari, menari nari nari, menari 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 menari. Ayo semua menari nari. Pemirsa Davika TV masih bersama Vero dan juga Cito VJ di program Davika di Kebun Jeruk, bukan sembarang kebun jeruk. Dan masih setia bersama Popo Bintang Pantura. Popo. Tadi kita udah bahas lagu, udah bahas juga pengalaman Popo betul. banyak banget nih, dan kita sampai di segmen terakhir. Nih di luar sana pasti banyak nih ya seumuran Popo atau di bawah adiknya Popo nih yang ingin ikutan audisi nih. Nah, kasih pesan-pesan dong supaya mereka itu bisa lolos mengikuti jejaknya Popo. Kalau buat adik-adik Popo mungkin ya, Popo cuman mau kasih semangat aja, jangan pernah putus semangat atau merasa gagal. Karena
orang sukses itu berasal dari gagal. Iya, betul. Dan jangan pernah merasa tinggi, karena di atas kita pun masih ada yang lebih dari kita. Betul sekali. Oke, itu kunci utama lah ya. Kunci utama Jangan ya. pernah sombong ya, jangan pernah sombong karena itu tadi selain tinggi masih ada lebih tinggi lagi dan Iya. ada yang lebih tinggi Di lagi. atas langit gitu masih kan. ada langit, Nah, di atasnya Vero masih ada Vero lagi gitu kan. Capek. Oh, Popo, ini berarti ini kan Popo sebenarnya udah pengalaman udah banyak, udah Betul. artis, udah penyanyi. Popo masih sering latihan vokal nggak sih? Latihan vokal Kalau di rumah gitu. Masih Cuma suka. mungkin cuman karaoke doang. Tapi masih suka latihan-latihan gitu juga. Nah ini kan banyak nih lagu-lagu baru nih, kasih tau. Ke benar. Popo kan pasti permintaan manggung ada lagu-lagu baru. Nah itu Popo masih ngulik juga tuh ya? Iya, masih. Masih ngulik ya? Nah, biasanya kalau di panggung besar nih lagu ambiar yang sekarang pingin tak banget orang request, "Po, mintain lagu ini dong, harus dong" gitu. Lagu apa kira-kira? Banyak ya? Lagi ngehit ya. Lagu-lagu pokoknya ambiaran yang khas Bintang Ambiaran Batura banget betul ya. banget ya. Itu Popo memang ngulik sendiri ya. Terus kadang Popo juga kan karena sering nyanyi ini di hajatan ya, banyak orang yang nyanyiin lagu itu juga. Jadi Popo kadang nggak ngapalin juga, Popo Udah hafal sendiri. Oh, pernah nggak nih misalnya langsung dibilang Po lagu A misalnya. Popo sebenarnya belum pernah nyanyiin tapi langsung bisa, pernah nggak? Pernah. Iya, Karena Ditodong ya, gitu. Iya. Mm. Tapi kadang Popo juga kan liriknya belum seberapa hafal. Referensi dulu sambil baca lirik, tapi lagu nada-nadanya udah paham. Itu kan kalau bukan artis nggak bisa. Nah, lah kita Bisa. bisa. gua. Anda ya? Mau ikut audisi. Oh gitu ya. Oke. Baik Kak Vero, Terus nggak terasa nih Kak Vero. ini satu lagi Informasi kasih tau. lagi. Masih lagi. Popo ini nanti susah kita mau ngubungin ya. Jadi Vero ini kan mau ikut audisi Bukan lagi. ya. Jadi kalau misalnya Nggak nih tahu kenapa tadi mau audisi geli, sumpah geli banget. Kak Popo, Vero tuh mau ikut audisi. Jadi apa sih tipsnya supaya yang ikut audisi ajang pencarian bakat apapun tuh ya bisa sukses lah kayak Kak Popo? Tipsnya apa? Yang penting mental dulu sih, Kak. Mental. Pokoknya mental dulu. Hmm. Karena percuma juga kadang gini nih, misalkan kita punya suara bagus, ya kan? Aksi panggung juga bagus, tapi Betul. kalau kita mentalnya nggak kuat atau maksudnya kita ngeliat temen yang lebih dari kita, kita bisa down. Oh gitu ya? Gitu ya. Waduh bahaya, gue kan Bahaya. downan orangnya. Oke, satu lagi. Apakah seorang penyanyi dangdut itu harus goyang? Nggak juga. Enggak juga ya? Oh enggak juga? Karena ya itu tadi yang kayak di awal Popo bilang, yang diutamakan itu adalah suara. Suara ya? Oke, mungkin kalau goyangan bonus lah ya, supaya dapat Pemanis ya? saweran lah ya. Pemanis ya? Penarik, Mbak. Bukan pemanis, tapi penarik, Mbak. Penarik supaya banyak saweran. Alhamdulillah sawerannya banyak. Berarti gue harus belajar banyak banget yang mau gue belajarin ya. Gue mau audisi susah banget ya. Enggak, sekarang gini, dari goyangan lo aja lo udah fales. Enggak, Kak, yang ditanyain gini, ada lagu yang dihafal nggak? Ada sih, nanti belajar kan bisa. Itu kalau nyanyi nggak boleh nyontek ya, Po ya? Nggak boleh. Waduh. Itu pas audisi, maksudnya pas perform nggak boleh. Perform nggak boleh. Cuma kalau pas lagi show kita udah di job itu baru bebas, Oh, gitu loh. bebas. Cuma pas lagi audisi mungkin nggak boleh Kak Popo ya? Nggak Jadi boleh. Kalau udah antara intinya masuk 10 besar baru boleh lihat layar tuh. Di Oh depan gitu. tuh ada layar. Oh ada layarnya. Kalau 10 besar, tapi udah 10 besar dulu. Sebelum itu nggak boleh. Boleh. Ya udah deh, gua nggak bakal ikut kok. Sering pelupa soalnya, pelupa lirik soalnya. Kalau gue sih sering dilupain. Terus dilupain, curhat lagi kan. Wah Oke, berarti Vero. tadi banyak banget ya tipsnya ya. Bener. Jadi memang harus nyanyi, mental juga Betul. perlu. Yang pasti attitude juga Attitude harus itu sopan, harus, betul. kita harus sama orang juga harus baik ya Po ya. Dan itu menjadi satu rangkuman yang supaya membentuk karakter artis. Nah, Dan gitu nggak dia. boleh pura-pura baik ya, Kak. Gitu ya. Kasih tadi pura-pura Kok dia ngomong pura-pura baiknya ke saya ya? Kalau saya sih pura-pura ganteng. Oke deh. Oke, Kak Vero nggak terasa nih ya. Nggak terasa ya, udah banyak banget kita sudah ngobrol. ngobrol-ngobrol, curhat-curhat tentang jatuh bangunnya ke Popo juga nih, Iya, tentang benar. ikut audisi, dan mungkin ini banyak pelajaran kita petik lah ya. Dan inspirasi juga Inspirasi nih juga buat teman-teman yang di luar sana. pemirsa Jadi di luar semuanya sana. butuh perjuangan, yang pasti butuh perjuangan. Semua itu nggak ada yang instan, butuh perjuangan ya. Betul sekali. Terima kasih loh Kak Popo udah mampir di Davika TV. Iya, jangan lupa tonton terus lo ya. Tonton terus Davika TV ya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan siaran kita di Davika di Kebon Jeruk. Bukan sembarang Kebon Jeruk. Saya Vero. Saya Stovi J. Dadah. Thank you.